sapi dan lalat di batang hidungnya. Bebek, kambing, sapi dan sejumlah binatang lainnya terbiasa hidup berdampingan dengan manusia, para pemilik ternak. Manusia yang tinggal di desa tidak serta-merta meninggalkan ternaknya, meski ketika tempat tinggal mereka dilanda fenomena alam seperti gempa hingga gunung meletus. Peristiwa 15 tahun silam contohnya, saat angin membawa awan panas imbas letusan gunung api yang bisa melumat dengan cepat segala yang dilintasinya. Para manusia pedesaan itu tidak kalut dan meninggalkan begitu saja binatang ternak yang sangat dikasihinya. Mereka justru memprioritaskan hewan-hewan ternak, kecuali jika waktu sudah tidak mengizinkan membawa binatang-binatang itu untuk ikut menyelamatkan diri. Di ladang rumput luas, seekor sapi tua yang menjadi saksi kebaikan pemiliknya sedang sibuk mengunyah rumput. Namun tatapannya kosong. Memorinya terlempar ke masa silam saat ia menatap ke arah gunung api. Gunung yang letusannya pernah meratakan kampung-kampung dan menewaskan pemiliknya. Sementara lalat yang sedari tadi hinggap di batang hidung sapi itu pun bertanya, "Ada apa gerangan?" "Aku rindu dengan pemilikku, wahai lalat," ujar sapi dengan tatapan yang kosong. "Kemana tuanmu, sapi tua?" Lalat kembali bertanya. "Dia sudah meninggal saat gunung berapi meletus dulu. Saat itu dia menyelamatkanku yang masih kecil. Kami sembunyi di bawah kolong gorong-gorong. Tubuhku ternyata kuat menahan panasnya awan panas dari gunung itu. Tapi pemilikku tidak, dan dia meninggal dunia." Sapi bilang, pemiliknya punya banyak hewan peliharaan. Selain dirinya, ada juga kambing-kambing yang selamat saat meletusnya gunung. "Sekarang di mana kambing-kambing itu?" Lalat kembali bertanya. "Mereka sudah disembelih, dikurbankan saat Idul Adha tahun lalu. Aku tidak disembelih sebab tugasku membajak sawah," kata si sapi. "Tadi kamu bilang pemilikmu sayang padamu dan hewan ternak lainnya, menyelamatkanmu dan teman-temanmu saat gunung api meletus. Tapi kenapa malah menyembelih kambing-kambing itu?" Pertanyaan lalat terus mengejar. Sapi pun bilang, para kambing yang disembelih justru senang dipilih keluarga pemiliknya saat hari raya kurban tiba. "Namanya saja hari raya, sudah seharusnya disambut dengan bahagia. Wahai lalat, kami semua hewan peliharaan, ingin membalas segala yang sudah pemilik kami berikan di masa hidupnya. Dengan disembelih, kami ingin menjadi saksi atas semua kebaikan yang telah dilakukan pemilik kami pada hewan-hewan ternaknya," ujar sapi. Lalat lantas terharu mendengar cerita sapi itu. Dia terdiam. Cerita sapi tua itu membuatnya jadi tahu, ternyata tidak semua manusia kerjaannya bikin sampah melulu. Tak semua manusia bicara busuk tentang sesamanya. Membuang sampah seenaknya, tapi kalau banjir tiba, mereka bilang itu bencana. Manusia yang saling membunuh bahkan hanya dengan jempolnya, mengetik kata-kata caci maki di dunia maya, dunia buatan mereka sendiri.
dan tindakan keji lainnya yang bikin Lalat sempat bertanya di dalam hatinya. Siapa yang sebenarnya lebih layak tinggal di tumpukan kotoran? Tapi lalat adalah hewan pada umumnya yang tidak pernah protes tentang penciptaan oleh Tuhannya. Menjalani hidup dengan kodratnya hingga habis masanya. Wahai lalat, Kata sapi tua membuyarkan pikiran lalat. bisakah kau beranjak dari hidungku? Lama-lama gatal juga. Ingin bersin rasanya. Hasyih! Lalat tertawa mendengarnya. Sapi ikutan juga. Kemudian lalat pamit ke sapi tua. Lalu kembali terbang ke tumpukan kotoran, tempatnya mencari makan.